Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kesenjangan hukum. Kesenjangan hukum adalah suatu keadaan kondisi yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidaksetaraan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam masyarakat. Efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil, sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi yang layak disebut penjahat sangat sulit untuk disentuh. Korupsi sendiri adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, seperti pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal, menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapat keuntungan sepihak, yaitu dengan cara menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya. Contoh adalah korupsi seorang pemuda yang hanya mendapat 2 juta rupiah dari hasil korupsi divonis 4 tahun penjara, sementara hukum untuk koruptor kelas white seperti kasus korupsi Ratu Atut yang mencapai miliaran rupiah hanya dihukum 4 tahun penjara. Dari contoh tersebut sudah sangat jelas bahwa perlakuan sama di hadapan hukum di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesenjangan hukum. Faktor-faktor penyebab kesenjangan hukum itu misalnya faktor tentang penyebab ketidakadilan hukum di Indonesia. Yang pertama itu, rendahnya moral para pejabat hukum. Banyak dari pejabat hukum yang melanggar hukum itu sendiri, seperti contoh pada kasus suap. Hal ini disebabkan karena rendahnya moral para pejabat sehingga mereka tanpa merasa malu melakukan pelanggaran, padahal seorang pejabat seharusnya bisa memberikan contoh pada rakyat. Yang kedua, tingkat kekayaan seseorang. Dilihat dari tingkat kekayaan seseorang, itu mempengaruhi lama hukum yang ia terima. Yang ketiga, tingkat jabatan seseorang. Seperti yang kita lihat sekarang, semakin tinggi jabatan seseorang, maka dengan mudah ia terbebas dari hukum ataupun mendapatkan hukuman yang ringan. Yang keempat, nepotisme. Seperti mereka yang memiliki kekuasaan dalam melakukan pelanggaran dapat dengan mudah lepas dari vonis hukum. Ini sangat berbeda dengan rakyat biasa yang langsung divonis sesuai dengan hukum. Dan yang kelima, rendahnya pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum. Sebenarnya, secara psikologis, warga masyarakat mematuhi aturan hukum karena ada semacam rangsangan untuk menaati yang menimbulkan rasa takut. Kecuali itu, mungkin kepatuhan hukum disebabkan oleh yang bersangkutan juga ingin memelihara hubungan baik dengan lingkungan sosial dan penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa dengan stambuk A401200068. Dampak penegakan hukum. Ketika hukum sudah menjadi barang dagangan yang dapat dibisniskan, maka masyarakat pun tidak lagi berorientasi pada proses penegakan hukum yang mencerminkan keadilan. Yang menjadi prioritas adalah bagaimana untuk menghimpun materi yang sebesar-besarnya agar kelak ketika harus berhadapan dengan hukum, maka dapat membelinya sesuai dengan pasaran yang dipatok. Aparat penegak hukum yang sudah bisa dipastikan tumpul ketik terhadap dengan materi dan kekuasaan. Solusi penegakan hukum untuk mengatasinya yaitu dengan membiasakan kesadaran kolektif fund kontrol publik. Maksudnya adalah seluruh elemen masyarakat harus memiliki kesadaran untuk memberantas kesenjangan hukum. Dan juga masyarakat harus aktif dalam mengawasi para penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan lain-lain agar para penegak hukum tidak melakukan penyelewangan. Dalam hal ini, peran media dan pers sangat penting, tanpa harus tercemar dan terkotori oleh manipulasi politik.